Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam, pewaris mafia New York. Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang, tanpa belas kasihan. Sekarang kau milikku. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya! Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahan. Pernikahanmu. Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan, Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali! Aku baru 18 tahun. Aku gak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luca? Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu. Sekarang tangan ini milikku. Dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? Lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luca? Dasar gadis bodoh! Apa yang kau lakukan, Luca? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih. Luca bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau gak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luca daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Ku dengar Luca sangat hebat di ranjang. Sudah cukup.
Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Aku bukan minta izin. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihatmu? Minum ini. Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang nggak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Katakan. Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini cuma pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luka. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Lemparan penahan garter. Dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Luka selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Dia adalah monster dan nggak hanya di kamar. Wah, panas. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin nggak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga, aku gak mau kehilangan kesucianku pada Luka, Dewa Mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini untuk keluargaku. Kau gak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut, pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju, atau aku yang lepaskan.
Di mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, Dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan perlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Dan sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Luka! Arya, Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istrimu. apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago, sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita, gak menyentuh wanita saudara kita, dan yang pasti harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Sepertinya istriku yang penyayang sangat pemaaf hari ini. Bagaimana menurutmu dengan satu kelingking? Jangan, aku mohon tolong, enggak, aku minta maaf. Ini untuk memastikan agar kau nggak lupa. Enggak, jangan, tolong. Dan ini akan jadi pelajaran untuk kalian. Gak ada yang boleh menyentuh Arya selain aku. Oke semuanya, oke. Ayo. Ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mana suaranya? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, aku juga menginginkannya. Kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku nggak akan mencapikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihatmu. Bisa santai nggak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku nggak mencintai, Arya. Aku nggak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu nggak bohong.
Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. Katakan. Aku menikahimu untuk melindungi adikku. Dan juga keluargaku. Aku mungkin istrimu, tapi aku bukan milikmu. Aku nggak akan mencintaimu. Aku nggak bermaksud. Aku minta maaf. Hentikan. Aku nggak akan memaksamu, Arya. Tapi kalau malam ini di seperengga ada darah, keluarga kita akan berperang lagi. Dan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan pertumpahan darah yang akan menyusul. Mereka mau darah, mereka mendapatkannya. Berhenti bergerak. Angkat tangan. Tenang, tentara. Apa kamu punya kopi? Cuaca ini buat aku kedinginan. Ini fasilitas militer yang dibatasi. Berbalik dan pergilah. Atau aku akan hangatkan dengan tembak peluru ke arah. Itu akan jadi hal bodoh untuk dilakukan. Kasih tahu Jenderal Alpha kalau aku di sini. Dan minggirlah. Jenderal Alpha ya? Kamu pikir siapa dirimu? Presiden. Jenderal nggak terima kunjungan mendadak dari pria sembarangan yang pakai setelan rapi. Kembalilah atau aku akan menghajar kamu. Apa yang kamu lakukan, prajurit? Pak, penipu ini coba masuk ke fasilitas kita yang aman, Pak. Penipu? Dia Devan Barman, CEO dari grup pertahanan Atla, kontraktor militer terbaik kita. Dia sendiri yang kendalikan perdagangan senjata global. Dasar bodoh! Maaf, Pak. Aku bodoh, Pak. Tolong, Pak. Ampuni kebodohanku. Tenang saja, prajurit. Minggir! Semuanya, rudal balistik antar benua terbaik di Arsena butuh waktu 27 menit untuk mencapai seluruh dunia. Beri waktu bagi musuh selama 27 menit untuk persiapan serangan balasan. Itu titik lemah. Tapi nggak bisa lebih baik lagi. Itu mustahil. Mustahil? Itu nggak ada di kamusku. Kita bisa lebih baik. Aku punya itu. Aku berhasil turunkan dari 27 menit. Jadi 3 menit. Aku pikir kamu akan skeptis. Akan aku tunjukkan. Hadirin, aku persembahkan rudal Titan. Sekarang kamu bisa serang seluruh dunia hanya dalam 3 menit. Kamu berhasil lagi, Pak. Kami akan ambil itu semua, berapapun biayanya. Kami ambil semua. Aku sudah menduganya. Bagus. Sebelum kamu pergi, Presiden mau ajak kamu untuk makan malam. Aku sangat terhormat, tapi tolong beritahu Presiden aku nggak bisa. Aku punya rencana lain malam ini. Kamu menolak Presiden? Rencana apa yang lebih penting? Ya, Jenderal, seperti yang kamu tahu, aku jual senjata untuk hidup. Dan ayahku cemas aku akan mati sendirian. Jadi malam ini, aku akan pergi kencan untuk cari calon istriku. Setelah kita menikah dan satukan perusahaan keluarga kita, nilai grup also akan berlipat ganda. Ini situasi saling menguntungkan bagiku. Karena aku jadi lebih kaya dan bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu kapanpun aku mau. Ayahku memaksaku cari suami kaya, tapi bukan anak laki-laki yang belum dewasa sepertimu yang coba memeras keluargaku. Enyahlah dasar bajingan. Dasar jalang manja, terserah.
Jadi, apa kerjamu? Iya, ayahku minta aku segera berumah tangga, tapi aku nggak mau istri yang mau uangku saja. Aku bidang penjualan. Bagaimana denganmu, Sarah? Penjualan? Berapa yang kamu hasilkan? Tapi apa itu sungguh penting? Iya. Oke, di tahun yang baik, sampai 900... 900 juta? Astaga, kamu bahkan nggak bisa sewa kamar dengan itu. Oh, aku nggak percaya. Ayahku jodohkan aku dengan orang yang miskin. Kenapa kita nggak saling kenal dulu sebelum bahas uang? Lewat. Hanya uang yang penting. Buang-buang waktuku saja. Aku lewatkan makan malam dengan presiden untuk kencan ini dan hanya buang waktu saja. Dan maksudku 750 sampai 900 miliar. Kencan yang buruk ya? Aku sangat paham. Aku siram minuman di wajahnya. Ayahku akan sangat marah dan putuskan hubungan denganku kecuali... Aku mulai suka dengan senyummu. Dan dia putus hubungan denganmu kecuali? Mungkin ini terdengar gila, tapi akan kubuat sepadan dengan waktumu. Apa kamu mau menikah? Menikah? Kamu sungguh bawa makna baru untuk bergerak cepat di hari pertama. Oh, apa ini kencan? Ini Jumat malam. Tempatnya bagus dan kau terlihat luar biasa. Ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Oke. Karena ini kencan, aku akan langsung ke bagian mengenal tentang aku. Bisnis keluargaku dalam masalah. Ayahku, pria yang sangat tradisional, yang berpikir kalau solusi untuk masalah kami dengan menikahkan aku ke orang kaya yang sombong. Aku merasa tersanjung. Tapi apa yang kamu pikir aku cocok dengan profil orang kaya? Itu nggak penting. Aku nggak peduli penghasilan kamu. Aku hanya perlu menikah untuk lepas dari orang tua sementara aku perbaiki bisnis kami. Pernikahan kontrak. Itu boleh juga. Aku tahu permintaan itu gila, tapi aku bisa bayar 150 juta. Kamu hanya perlu ikuti saja dan... Itu nggak perlu. Aku menikahimu secara gratis. Jadi sepertinya calon istriku harus tahu namaku. Aku Devan. Ivana also. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Semoga nggak punya rencana untuk Natal. Sebagai tunanganku, aku perlu kamu ketemu dengan keluargaku. Aku menantikan itu. Pak Devan, selamat Natal. Selamat Natal. Ini hadiah Natal yang kamu minta untuk keluarga Olso. Semua nilainya ratusan miliar. Jadi tolong, biarkan aku kirim dengan aman. Nggak perlu. Aku sendiri yang akan antar. Tapi ini adalah mobil kantor. Aku sedikit bingung. Kamu tamu terhormat Olso dan mereka nggak berikan kamu mobil? Apa mereka tahu siapa kamu? Aku belum ketemu keluarga itu dan memberitahu mereka. Itu yang aku mau. Aku mau mereka kenal aku daripada uangku. Baiklah, apapun maumu, Pak. Ya, dan kamu? Ibu, dia suamiku. Kami baru saja bicara tentang kamu. Selamat Natal, Bu. Aku Devan. Aku harap ini hanya mimpi buruk, tapi kamu sungguh di sini. Putriku sungguh menikah dengan penjual miskin. Ibu, sopanlah. Aku suka dia. Apa ini masalah? Gak apa-apa. Bu Rika, kau terlihat cantik seperti biasa. Markus, kejutan yang sangat indah. Aku nggak tahu kamu sudah tiba. Siapa namamu tadi? Devan. Devan, iya Devan. Kamu harus merasa terhormat. Dia Markus Wijaya, pewaris grup Wijaya. Dan satu-satunya pria yang pantas menikah dengan putriku. Jadi, kau memilih untuk menikah, Ivana? Betapa anehnya. Oh ya ampun, iya. Apa yang bisa aku bilang? Istriku Ivana punya selera yang bagus. Jangan kasar begitu.
Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Pria dari grup Wijaya ini menghasilkan lebih dari 15 miliar per bulan. Kamu mungkin nggak akan bisa hasilkan sebanyak itu dalam setahun. Kamu akan terkejut. Maaf Devan, bukan begini. Abaikan saja, Bu Rika. Gak ada gunanya coba jelaskan apapun ke orang seperti dia. Kamu benar, Markus. Jangan sia-siakan pikiran kita untuk hal-hal negatif. Ini Natal. Ini Natal. Maaf, Markus itu bajingan yang orang tuaku mau nikahkan ke aku. Mereka hanya suka kekayaan dan mereka benci orang yang gak kaya. Makanya ibuku kasar denganmu. Mereka nggak tahu apa artinya jadi kaya. Devan, apa kamu kesal? Tolong jangan, kamu gak akan mundur dari ini kan? Oh, enggak. Aku ikut. Saat aku buat janji, aku berencana untuk penuhi itu. Aku nggak akan mengacaukannya. Maksudku, kecuali jika kamu setuju lebih dulu. Kalau kita bisa lewati hari ini dengan keluargaku, aku akan setuju. Untuk apapun. Aku bahkan akan kasih uang tambahan untuk bertahan dari keluargaku. Ya, aku menanti untuk itu. Tapi, Ivana, aku nggak butuh uangmu. Aku baik-baik saja. Ivana, apa kamu tahu Markus lagi kerjakan kesepakatan dengan Harvey Lembong? Nggak, Ibu. Aku nggak tahu. Karena aku bahkan nggak tahu siapa Pak Harvey itu. Harvey Lembong. Dia pemimpin kedua dari kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Atla. Dan dengan dukungan Pak Harvey, kami akan bawa grup Wijaya mendunia dan juga melipat gandakan keuntungan kami. Oh, kamu lihat Ivana, Markus luar biasa. Dia orang yang cukup berpengaruh. Dia tipe pria yang harusnya kamu nikahi, bukan si penjual ini. Kamu mungkin nggak bisa buat janji dengan orang yang berpengaruh seperti Harvey Lembong. Aku nggak sadar Harvey begitu penting untuk orang di luar militer. Harvey, di rumah ini kita tunjukkan rasa hormat. Dan kamu nggak akrab dengan dia, berani sekali panggil nama depannya. Oh, tapi aku memang begitu. Harvey itu seorang teman lama. Seorang teman lama. Itu nggak mungkin. Markus, dia itu hanya penjual miskin. Dia hanya mengada-ada biar nggak terlihat buruk di depan Ivana. Sebaliknya. Aku merasa buruk padamu, Ivana. Bukan hanya suamimu nggak sukses. Dia juga pembohong, memalukan. Tapi jangan cemas sayang kalau dia kekurangan uang. Aku bisa bantu dia. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oh, waktunya Natal. Aku bisa bantu kamu dengan pekerjaan besar. Kamu bisa bersihkan toilet di perusahaanku. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin lihat sekilas teman lamamu setelah dia tinggalkan toilet. Markus, hentikan itu. Aku nggak peduli kalau Devan itu miskin. Dia pria yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku nggak akan biarkan kamu hina dia seperti ini. Terima kasih, saya. Tapi, jangan cemas. Mereka salah tentangku. Sebenarnya aku... Kebetulan sekali. Ayahku lagi bahas bisnis dengan Pak Harvey. Ini membuktikan kamu penipu. Ayah, apa? Pak Harvey mau aku ke sana secara langsung? Aku akan segera berangkat. Pak Harvey belum di sana, tapi dia mau aku bergabung. Aku hanya akan konfirmasi dengan teman lamamu Harvey kalau dia belum pernah bertemu denganmu. Dasar pembohong. Gak sabar. Dan saat kamu siap minta maaf, kamu tahu cari aku di mana. Kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, jadi Bu Rika, Ivana, aku harus pergi karena ada urusan bisnis yang harus kuselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dengan hadiah Natalmu. Ivana, bagaimana bisa kamu tadi begitu kasar pada Markus? Dan Devan, dasar pembohong. Ibu, hentikan. Kita akan terlambat untuk perayaan Natal di tempat kakek, ayo.
Selamat Natal, Amanda. Selamat Natal, Ivana. Aku sangat senang kamu nggak bawa pecundang. Menyedih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Siapa orang asing ini? Kamu pasti Tony. Hai, aku Devan, suami Ivana. Oh, jadi kamu si penjual miskin yang menikahi Ivana tanpa repot-repot bertemu keluarga dulu? Oh, dia nggak peduli Ivana. Dia menikahinya karena uang. Dengar kawan, kami punya kepentingan dalam bisnis keluarga ini. Kamu nggak bisa tiba-tiba masuk dengan Ivana dan mencurinya dari kami. Sudah ku bilang Ivana sayang bahwa pulang pengangguran ini ke rumah sebuah kesalahan. Cukup. Ini hari Natal. Jika kalian gak bersikap baik, suamiku dan aku akan pergi. Ivana, jangan begitu. Kami hanya bercanda. Tamu-tamu kehormatan malam ini. Kamu nggak bisa pergi, ayo sini. Maafkan aku, Devan. Bisnis keluargaku sedang dalam masalah, dan mereka andalkan Markus untuk selamatkan kami dengan menikahkanku dengannya. Ini bukan masalah pribadi. Mereka lihat kamu hanya penghalang uang mereka. Sebenarnya menggelikan mereka begitu menentangku, tapi mereka nggak tahu tentangku. Aku tahu semua yang perlu ku tahu tentangmu. Gak seperti pria yang mereka inginkan untuk bersamaku. Kamu pria yang baik. Kamu hebat. Ini beberapa juta terbaik yang pernah kuhabiskan. Ya, aku hanya tepati janjiku. Dan, Ivana, aku sungguh nggak butuh uangmu. Aku sangat senang bersamamu. Kamu istimewa. Dan aku merasa sedih. Karena buru-buru menikah, kita nggak pernah sempurnakan hubungan kita. Tapi, mungkin nanti malam kita bisa. Bibi Ivana. Siapa itu? Halo Leni. Ini adalah suamiku Devan. Devan, ini keponakanku Leni. Selamat Natal, Paman Devan. Selamat Natal, Leni. Kalau aku tahu kamu punya ponakan, aku bawakan dia hadiah. Dar. Wow. Paman Devan, pistol uangku kosong. Bisa kasih uang agar diisi untuk Natal. Oh, sayang. Kamu tanya ke orang yang salah. Dia hanya pecundang kota yang miskin. Dia nggak punya uang untukmu. Begitu kan, Devan? Leni, Devan nggak mampu untuk itu. Ayah, apa itu pecundang miskin? Oh, hanya orang yang bodoh dan malas dan nggak mampu untuk makan. Menyedihkan, bukan? Oh enggak, maaf Paman Devan, harusnya aku nggak tanya. Tony, Leni, ayahmu itu bercanda. Tapi mungkin daripada sesuatu yang butuh uang, Paman Devan bisa bawa kamu ke suatu tempat. Leni, aku mau sekali isi pistol uangmu. Tapi aku nggak punya uang tunai untukmu. Tapi kalau kamu bawa ini ke bank, mereka akan isi untukmu. Oh, Devan. Kamu tahu, bank nggak akan repot-repot cairkan cek yang bernilai lebih rendah dari kertas yang dicetak. 750 juta. 750 juta? Dari mana kamu dapat uang ini? Itu nggak mungkin, kecuali... Devan, aku nggak tahu kamu dari mana. Tapi di dunia nyata, tulis cek kosong itu adalah kriminal. Aku tahu itu. Dia nggak punya uang ini. Dia hanya coba untuk pamer. Ceknya nggak bernilai. Bukan begitu, Leni. Uangkan ceknya. Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kamu tahu, aku penasaran kenapa bisnis keluargamu gagal. Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kalian semua langsung ambil kesimpulan dan kalian gak bisa lihat kebenaran di depan wajahmu. Kalian pikir aku pecundang miskin? Buktikan itu. Cairkan cek itu, bawa itu ke bank. Saat kalian siap untuk minta maaf, istriku dan aku menunggu di sini. Kalau ceknya nggak bisa? Nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Aku sudah muak habiskan waktuku untuk pecundang ini. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum. Siapa yang bawa hadiah Natal ini? Ini semua dari Devan. Ini beberapa hadiah yang aku beli untuk keluarga. Kita bisa buka saat makan malam. Aku nggak mau buat ayah marah saat makan malam. Jadi akan kucek pastikan ini nggak terlalu murah atau menyinggung. Hei, pria perkasa. Apa kamu malu dengan hadiah Natalmu? Ada keributan apa ini, ha? Kakek,
Oh, Ini suamiku Devan yang aku bicarakan padamu. Selamat Natal, kakek. bagus, bagus. Nggak terlalu tinggi tapi tampan. Kalian pasangan yang serasi. Hai ayah, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu... Aku nggak sabar untuk lihat cucu tersayangku. Apa itu masalah? Kakek, semuanya makan malam sudah siap. Ada yang bisa kubantu, Nak? Aku mau ambil uang dari pamanku. Ayahku bilang itu palsu, tapi pamanku bilang itu asli. Dia pria yang baik. Bisa bantu cairkan itu? 750 juta? Aku rasa pamanmu mempermainkanmu. Maaf, aku nggak tahu. Ini asli. Aku akan ambilkan uangmu sekarang. Ivana, di mana aku duduk? Oh, kamu mau duduk di meja kami saat nggak ada yang mau kamu di sini? Dia suami Ivana. Kenapa kamu nggak... Kakek, kita bahkan nggak tahu Ivana sudah menikah. Itu nggak terduga. Kakek tidak khawatir kalau dia datang untuk kekayaan kita. Devan, gak seperti itu. Ivana, kami hanya jaga kamu, oke? Serius, pria seperti ini menikah dengan CEO dari grup Also. Kalau dia bukan mau uangmu, kenapa juga dia ada di sini? Sudah cukup. Ini makan malam Natal. Semuanya. Jaga sikap. Devan, aku punya hadiah untukmu. Aku rasa seseorang kira aku ini anjing. Bagus sekali, Dik. Ivana, suamimu baru mohon seperti anjing menyedihkan untuk kekayaan keluarga. Perlakukan dia seperti itu. Amanda, apa kamu ini bercanda? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Oh, kamu nggak makan yang kami kasih ke kamu. Dasar materialis yang nggak tahu berterima kasih. Aku jadi bingung. Oke, kakek, biar aku jelaskan apa yang dipikirkan semua orang di sini. Devan nggak pantas untuk Ivana. Bahkan nggak sedikit pun. Dia coba tipu putriku dengan cek palsu. Dia pembohong dan panutan yang buruk. Selamat Natal! Ceknya asli, Ayah. Astaga, sudah dengar belum? Katanya bakal ada VIP rahasia yang jadi penumpang di penerbangan perdana pesawat Hawkeye 42 hari ini. Dengar-dengar dia investor rahasia Maple Airlines yang lagi heboh dibicarakan orang. Katanya dia orang terkaya di dunia. Dia di kursi mana? 1A. Astaga, kalau dia jadi gadunku, aku nggak perlu lagi kerja. Tolonglah, semua juga sudah tahu kalau aku adalah Marilyn Monroe kru pesawat ini. Kalau ada yang bisa bikin miliarder rahasia itu tertarik, aku orangnya. Iya, siapa tahu dia sukanya bukan dada, tapi malah bokong. Kalian siap? Tentu belum, Evelyn. Kita lepas landas 30 menit lagi. Jadi mending fokus siap-siap daripada kebanyakan gosip. Kenapa Evelyn yang jadi kepala penerbangan? Pasti dia mau coba dapatkan miliarder rahasia itu buat dirinya sendiri. Selamat datang Tuan Jet Hawkins. Kenapa repot-repot begini? Aku bilang bisa datang sendiri. Tugas kami melindungi Anda, Pak. Anda investor utama kami. Sylvia, rencananya adalah aku menyamar. Jadi kru darat biar bisa awasi kualitas pelayanan maskapai kita. Kalau kawal aku kayak Presiden Amerika Serikat, rencananya bisa gagal. Saya minta maaf. Ini tiket Anda, Pak. Jangan sampai ada yang ikuti aku.
Selamat datang di Maple Airlines. Maaf, aku telat. Tahu sendiri macetnya LS seperti apa. Orang itu bukan penumpang VIP. Gak mungkin, dia itu cuma pekerja kru darat yang lusuh. Maaf Pak, Anda nggak boleh duduk di sini. Memangnya kenapa? Ini kabin kelas 1. Kelas ekonomi di belakang, di kabin utama. Nggak apa-apa. Aku suka duduk di sini. Yang benar saja, bajumu saja lusuh begitu. Oh, aku suka bajuku. Kelas 1 itu buat orang elit, para konglomerat dan CEO. Tapi kamu cuma pekerja kru darat nggak berguna. Tempatmu di luar sana, angkat-angkat koper. Bu, sebaiknya jangan nilai orang lain cuma dari penampilannya. Kalau kamu nggak percaya, periksa saja catatan pemesanan. Catatan pemesanan itu bakal tunjukkan kalau kursi ini sudah dipesan buat penumpang paling penting. Investor top Maple Airlines. Itu benar banget. Oh, iya, kalau sempat, aku mau secangkir kopi. Kopi hitam saja, terima kasih. Tyler, kemarilah. Ada pekerja kru darat rendahan yang menyusup masuk tanpa tiket. Kamu bilang apa? Dia duduk di kelas 1 dan ngotot nggak mau pergi. Tenang saja, Claire. Biar aku yang urus. Hei, tadi kamu pesan kopi kan? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Bangsat! Makanya kami gak sajikan kopi buat kuli gaji pas-pasan. Kamu duluan yang mau siramkan kopinya. Di mana sopan santun? Cukup. Jangan main-main lagi. Mana tiketmu? Aku ada syarat. Lain kali ngomong yang sopan. Mana tiketku? Kayaknya gak bakal ada lain kali. Lihat kan, dia cuma orang sok keren yang pengen nyelundup ke kelas 1. Tendang saja dia keluar. Biar kami urus. Terima kasih. Waktumu habis. Dengar. Aku punya tiketnya. Kalau enggak, bagaimana caranya aku bisa naik? Maksudku coba lihat. Kamu sudah berhasil ubah kabin kelas 1 ini jadi gudang rongsokan kelas 1. Kamu duluan yang mau siram kopi ke aku. Kamu duluan yang mau. Dengar ya, aku kasih kamu 2 pilihan. Kamu jilat tumpahan kopinya. Atau aku panggil petugas keamanan bandara buat seret kamu keluar dari pesawat ini. Kamu paham? Dengar, Pak. Ngomong yang sopan. Terus kamu kira petugas keamanan bandara bakal lebih nurut ke kamu daripada aku? Jelas iya. Di peraturan FAA tertulis kalau kamu masuk ke kendaraan yang lebih besar dan berat dari udara, yang punya sayap sama punya mesin, terus bisa bawa kamu terbang ke langit, kami yang berkuasa. Jadi, iya. Kamu kira dirimu siapa? Aku pemilik maskapai ini. Cukup, aku sudah muak. Ayo pergi, keluar. Kamu kira dirimu siapa beraninya sentuh aku? Kamu ini ninja atau apa? Sudah, kita harus usir dia. Aku panggil petugas keamanan dulu. Pramugara ini serang seorang penumpang. Padahal Maple Airlines klaim jadi maskapai dengan pelayanan terbaik. Berikan ponselnya. Video itu harus segera dihapus. Aku nggak mau. Masyarakat harus tahu pelayanan kalian sebobrok. Iya benar. Iya benar. Ini harus didokumentasikan. Hapus videonya sekarang. Atau kalian dilarang gunakan Maple Airlines seumur hidup. Bu, Anda harus lihat ini. Apa-apaan ini? Hubungi pilotnya. Suruh tunda lepas landasnya. Aku mau naik pesawat itu. Kalian gak ngerti. Orang itu nyelundup masuk pesawat tanpa tiket. Dia penumpang gelap. Benar banget. Bisa saja dia sebenarnya ada niat buat bajak pesawat ini. Paham? Ini demi keamanan kalian. Jadi percuma bela dia dari tadi. Usir saja dia. Ya, masa bodoh sama dia. Aku nggak butuh gembel, kacaukan rencana perjalananku. Iya. Perhatian penumpang. Selamat datang di penerbangan Maple Airlines 451.
Sehubungan dengan adanya situasi tidak terduga, lepas landas akan ditunda. Harap tenang, kita terbang sesaat lagi. Terima kasih atas kesabarannya. Sialan. Si bangsa tanpa tiket itu bisa bikin aku ketinggalan pesawat lanjutan. Panggilkan petugas keamanan bandara. Kacau banget. Harusnya orang ini diserahkan ke TSA. Semuanya tenang. Saudara-saudara, aku punya tiket. Oke? Kalau nggak bisa tunjukkan tiket, kamu nggak boleh di pesawat ini. Ayo, waktunya keluar. Jangan pernah sentuh barangku. Maaf, tapi pesawat ini sudah penuh. Nggak ada tempat buat beban kayak kamu. Bebat? Oh, menurutku justru kalian berdua yang jadi beban di barang. Barang apa? Kamu gembel, barangmu juga sampah. Itu peringatan. Makanya sampah ini buang saja keluar jendela. Buruh kere kayak kamu mana mungkin mampu beli gitar. Paling juga kamu curi itu dari salah satu penumpang. Gitar ini hadiah dari mendiang istriku. Nama Maple Airlines itu pakai nama dia. Kalian gak sadar sudah injak-injak kehormatan siapa? Iya, banyak orang yang namanya Maple. Kamu bisa mengaku apa saja, tapi tetap saja kamu sama rongsokan ini pantasnya cuma ada di tong sampah. Iya, satu hal yang jelas. Gitar ini nggak ada apa-apanya dibanding waktu kami yang terbuang buat usir kamu dari pesawat ini. Makin cepat gitar ini dihancurkan, makin bagus. Lihat, kami bantu kamu hancurkan sampah ini. Jangan coba-coba. Aku gak peduli. Kalian semua siapa? Kalian mau uang? Aku punya banyak. Tapi yang lebih penting, siapa diriku bakal jadi mimpi buruk bagi orang-orang kayak kalian. Keamanan bandara, ada penumpang bikin ribut di penerbangan Maple Airlines 451. Yah, kirim orang sekarang. Kamu lagi ancam kami. Kami ini pegawai Maple Airlines, maskapai milik orang terkaya di dunia, Jet Hawkins. Habislah kamu. Aku Jet Hawkins. Tunggu sampai para dungu ini tahu kalau aku bos mereka. Jangan sampai gitar ini rusak. Kalau sampai rusak, Kamu mau apa? Mengemis uang buat beli yang baru soalnya kamu nggak bisa beli pakai gaji kamu yang pas-pasan itu. yang bakal mengemis bukan aku. Tapi kamu. Siapa yang bikin ribut? Itu yang bawa gitar. Dia menyelundup masuk tanpa tiket dan mengancam pramugari. Pak, saya minta Anda lepaskan tangan dari tas gitar itu. Bisa aja disembunyikan bom di situ. Jangan-jangan dia mau meledakkan pesawat ini. Astaga, cepat, cek tasnya. Cepat sebelum kita semua mati. Pak, ini peringatan terakhir. Lepaskan tangan Anda dari tas. Nggak ada satupun dari kalian yang pantas buat geledah barang-barangku. Dia itu cuma pekerja kru darat rendahan. Kita semua jelas jauh di atas dia. Kalau kalian mau lihat hasil karya mendiang istriku, dengan senang hati bakal aku buka tasnya dan tunjukkan pada kalian semua. Jangan percaya, itu jebakan. Jangan percaya omongannya, dia teroris. Ada keributan apa ini? Bu. Pak, saya Evelyn, kepala pramugari di sini. Di Maple Airlines, kami berusaha maksimal buat tangani barang penumpang dengan sungguh-sungguh. Saya juga jamin gitar Anda nggak bakal kenapa-napa lagi. Dia pramugari senior paling top di maskapai kami. Aku lagi menyamar, lebih baik nggak bikin ribut. Jangan bongkar identitasku. Kamu kelihatan bisa dipercaya. Nggak kayak kamu.
Hati-hati, Tyler. Jadi, begini pelayanan penumpang yang bikin maskapai kita terkenal. Kamu hina orang di bawahmu, padahal kelakuanmu sendiri macam iblis. Pak, begini, kamu boleh banget ajukan klaim ganti rugi. Batas waktunya Jumat. Tapi, bisa jadi pihak maskapai ambil keputusan kalau gitar reot itu memang benar-benar gak ada harganya. Ini buatmu. Sekian dariku, tukang angkat koper. Istriku, bikin gitar ini pakai bahan dasar kayu mahoni Kuba tahun 80-an yang langka. Khusus buatku. Aku ingatkan padamu, nama perusahaan, tempatmu bekerja ini, diambil dari namanya. Kok dia serius banget? Apa dia beneran ada hubungan sama pemilik maskapai ini? Dia orang yang baik banget. Suka berdayakan para tunawisma kasih kesempatan lebih baik. Tapi kamu... Singkirkan tangan kotormu itu. Kalian arogan dan sombong. Merasa punya hak buat putuskan siapa yang kelas 1 dan yang kelas ekonomi. Padahal kalian gak paham nilai yang bikin perusahaan ini berdiri. Kalian berdua gak pantas jadi manusia. Petugas keamanan! Siap. Tukang angkat koper ini mau membunuh pramugara. Hah? Astaga, cepat tangkap dia! Sylvia, aku kasih 10 detik buat datang ke sini. Sekarang juga. Sylvia Stone? Dia wakil presidir Maple Airlines, bawahan langsungnya Jet Hawkins. Astaga, kamu gak capek pura-pura terus? Oh, nanti kalau Sylvia Stone datang, bawa tiket yang bisa buktikan siapa diriku. Nyali kalian semua bakal ciut. Kalian semua lihat lawakan badut ini kan? Pekerja kru darat ini mau semir sepatu Boston saja nggak pantas. Apalagi telepon orangnya langsung. Jangan percaya dia! Usir dia! Usir dia! Usir dia! Ada yang bikin bosku marah? Siapa itu? Itu Tara Prima. Dia menghabisi seluruh sel teroris sendirian. Bertahan hidup 3 bulan di belakang garis musuh. Menyelamatkan 50 orang Amerika secara diam-diam. Kukira dia cuma legenda. Dia memang legenda. Nah, kau sudah buat negara ini jadi tempat yang lebih aman sendirian. Meski kebanyakan masyarakat nggak akan tahu jasamu. Aku sudah mengabdi ke negaraku. Sekarang waktunya buat misi selanjutnya. Bersihin rumahku sendiri. Aku bakal buat anaknya tanda tangani semuanya. Iya, dia bahkan nggak hadir ke pemakamannya. Iya, dia cuma bocah kaya yang bodoh. Aku jamin dia pengguna obat-obatan. Ya, sebenarnya aku bantuin dia dengan ambil semua uang dia. Mungkin semuanya dia habisin buat narkoba dan penari wanita. Siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini? Aku Tara Prima. Kamu duduk di kursi ayahku. Tara, kamu sudah pulang. Aku sudah diskusiin penawaran bagus buat perusahaan sama Dewan. Tinggal tanda tangan di sini dan kamu cuma perlu pikirin gimana kamu bakal habisin semua uangnya. Tanda tangan bodoh, tanda tangan kalau hartamu buatku. Kamu yakin ini hal yang bagus? Oh, tentu saja. Apa yang dia tunggu? Enggak mungkin dia mengetahuinya. Ini kesepakatan buruk. Kita sebut apa itu, Juan? Itu namanya adalah konflik kepentingan dan penipuan. Pak Juan, kamu dipecat.
Sekarang keluar dari rumahku. Apa ini? Kamu nggak bisa begini padaku. Maaf tentang ayahmu. Ini perusahaanku sekarang dan aku mulai dengan buat beberapa perbaikan. Dimulai dari penjara Sentra Scala. Perbaiki Sentra Scala. Kamu benci Sentra Scala. Memang, aku benci penjara yang punyaku sekarang buruk banget. Lihat tahanan ditahan lebih lama dari yang seharusnya. Pembebasan bersyarat ditolak terus-menerus. Dan banyak tahanan yang meninggal. Ini adalah tanggung jawabku sekarang. Aku bakal cari tahu apa yang terjadi. Gimana caranya? Enggak. Kamu mau menyamar sebagai tahanan, itu terlalu riskan. Tenang. Bakal ada tindakan pengamanan. Kepala penjaga Bima Ranwarta tahu tentang aku dan bantuin aku. Ayo ku percaya sama dia. Ditambah, aku satu-satunya orang yang tahu kode utama buat semua kunci di penjara. Dan yang terpenting, ada kamu di luar. Kalau aku terlibat masalah, aku tetap gak suka. Ya, sayang banget. Karena jemputanku sudah datang. Tara Prima, kamu ditahan karena pembunuhan. Tunggu. Pembunuhan? Sekalian saja, biar bisa berbaur. Ayo tahanan. Sarapan. Benar sekali. Berapa lama lagi? Tidak tahu. Masalahnya tidak semudah itu. Ya sudahlah. Sama. Ayo kita makan. Iya betul. Aku rasa Iya. dia yang melakukan. Berapa lama lagi? Sudah. Oh, tidak tahu juga. Oh. Nanti. Oh, wah, lihat itu. Cantik sekali mereka. Jangan bengong begitu, Nak. Aku beritahu kamu, 30 tahun yang lalu, aku nggak akan bisa dapetin itu. Aku Malik. Tara. Hai, Tara. Aku beri beberapa nasihat. Belajarlah untuk lebih kalem. Kalau enggak, mereka bakal menghabisimu. Tapi tahanan yang lain terlihat baik. Maksudku bukan tahanan. Tapi mereka. Kurang ajar. Aku minta maaf. Tolong. Jangan bunuh aku. Pergi ke ruang medis. Bilang kamu jatuh. Malik. Iya, Pak. Jangan kamu panggil aku, Pak. Aku dengar kamu ajuin keluhan tentang operasi. Enggak. Kayaknya korupsiku ketemu. Aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Diam! Kamu sudah dioperasi, aku sendiri yang urus dokumennya. Dapat banyak uang dari itu juga. Jadi dia palsuin rekam medis dan terima uangnya. Aku butuh banget operasi itu. Oh, kamu butuh banget operasi itu? Oh iya? Aku bisa betulin perutmu sekarang, Pak Tua. Berdiri. Ayo, berdiri! Aku nggak mau ungkap identitasku terlalu cepat. Tapi aku nggak bisa biarin ini. Maaf. Minta maaf nggak cukup. Dia sudah tua. Jangan ganggu dia. Kamu benar-benar cari mati ya? Ya, aku nggak setuju. Lihat bajingan pemberani ini. Semuanya keluar! Aku baru lihat kamu di sini. Kamu siapa? Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Oh ya? Ayo kita lihat.
Kalau aku sakiti dia, itu bakal kasih dia alasan buat tembak aku. Enggak. Aku nggak akan pukul sipir. Pintar juga. Sekarang pergi dari sini. Gitu aja? Ya, gitu aja. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Kamu orang baru di sini, jadi ku kasih tahu cara kerjanya. Ini bukan sembarang tempat. Kalau lihat sesuatu, jangan ngomong apa-apa. Kamu harus pelajari aturannya. Aturan pertama, aku bisa tendang kamu kapanpun aku mau. Aturan kedua, di sini aku penguasanya. Aturan ketiga, kamu itu cuma tahanan, bajingan. Sudah selesai. Diam saja. Diam saja. Dia. Omonganmu nggak ada yang benar, sampah. Apa kamu bilang? Pertama, kamu nggak bisa tendang aku kapanpun. Kalau sentuh aku lagi, aku bakal hajar kamu habis-habisan. Kamu cari mati banget. Kedua, kamu bukan penguasa di sini. Kamu cuma pria malang kecil yang bakal kehilangan kerjaan. Dan ketiga, aku bukan tahanan, bajingan. Bunuh dia! Bunuh dia! Turunin senjatanya. Apa-apaan ini? Tahanan ini menggila. Dia mulai serang kami secara tiba-tiba. Apa yang kamu bicarakan? Dia mencoba mengambil pistol penjaga. Dia bohong. Sayangnya, kami harus pakai kekuatan mematikan. Ada kata-kata terakhir? Ada kata-kata terakhir? Lakuin aja, tembak aku. Apa? Tapi ada yang harus kamu tahu. Aku bukan tahanan. Kalau peluru itu bunuh aku, hidupmu bakal jadi jauh lebih buruk. Kamu ngomong apa? Aku kesini buat bersihin sampah. Ada kata-kata terakhir? Lihat, sudah kubilang, orang ini gila. Lihat dirimu. Berlagak berbeda. Spesial. Kami sudah sering lihat tahanan delusional buat tahu itu. Penjaga! Jangan gerak sebelum Bima Ranwarta kesini. Bima, gimana dia bisa tahu nama kepala penjaga? Siapa peduli dia mau tembak aku? Oh, kamu harusnya peduli. Kamu bakal tinggal seumur hidup di sini. Ingatkan aku gimana para tahanan perlakuin penjaga yang ditahan ya? Kiano. Aku nggak akan tembak kamu. Kita tunggu sampai Bima datang. Berhenti ngomongin Bima. Semuanya balik badan! Sekarang! Kamu mau tembak aku? Tahanan tanpa senjata, tanpa ampun? Oh, tidak. Dia punya senjata. Dia bakal tembak aku nggak ada pilihan selain... Apa-apaan yang terjadi di sini? Sial. Aku bilang, apa-apaan yang terjadi di sini? Tahanan ini menyerang sipir tadi. Senang bertemu denganmu, Bima. Aku sudah temui masalahnya. Beneran? Kenapa alarm di ruang kerjaku menyala? Pak Jovan, tenang saja, situasinya sudah ditangani. Ada perkelahian? Siapa ini? Pak, aku bakal jelasin semuanya nanti. Tapi sekarang, tahan pria ini. Dia terlibat dalam korupsi serius dan aku punya buktinya. Bima bisa konfirmasi itu. Bima? Pak,
Aku sama sekali nggak tahu apa yang orang gila ini omongin. Jadi, ini kencan kedua kita. Aku merasa masih belum kenal kau nih. Kau kuliah di mana? Nggak kuliah. Aku dikeluarkan dari SMA. Oh, jadi kau kerja apa? Ya. Sebentar. Aku belikan kopi dulu. Lihat jalan dong, bangsat! Maaf, kawan. Aku bukan kawanmu. Kenapa kau nggak pergi ke kandang anjing atau tempat lain saja? Sudah, tenang dulu. Ini bukan klub tari telanjang. Dilarang merokok. Rokoknya belum nyala. Tadi cuma kebetulan. Siapa suruh kau ngomong, Jalang? Apa katamu? Kau dilarang ngomong. Oke. Kau harus keluar. Sekarang. Mau ajak ribut? Sini, biar ku ajar kau mati-matian. Kau pasti menyesal. Aku punya teman-teman yang kuat. Oh ya ampun, apa yang terjadi? Nggak sekuat aku sih. Lihat. Aku Will O'Connell. Ketua geng kriminal O'Connell. Hidup geng O'Connell. Apa ini? Bereskan dia. Jangan. Bangun. Jangan bangun. bunuh aku. Jangan. Aku minta maaf. Sampai mana tadi? Oh, enggak. Jen. Enggak. Jen, tunggu. Aku nggak mau pacaran sama preman. Apa? Ayolah. Jangan ikut aku. Ayolah, cantik. Jangan ikut aku. Sampai nanti, Jen. Maaf, bos. Tendangan maut ke si kembar. Aku langsung popos begitu dia tahu aku nggak tamat SMA. Nggak ada yang hargai sama orang yang di DO. Ya, harusnya kau tunjukkan saldo rekeningmu. Aku yakin dia pasti hormat sama miliarder. Aku serius. Masalahnya dulu aku lumayan pintar di SMA. Aku jago kalkulus. Mungkin kau harus balik lagi. Kau bisa kayak anak itu sih. Mungkin bukan anak itu, Vincenzo. Tapi kayaknya bagus juga sih. Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Ya ampun, keren banget. Kalau aku... Hei, Dek! Bisa punya paket... Awas! Excalibur game ini. Ada apa ini? Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Oh, sial. Aku di rumah sakit. Tapi mataku kenapa? Iya. Aku akan keluarkan dia sekarang. Aku kenal suaranya. Itu Sally, anak buahku kelas teri. Bangun, aku antar pulang, bajunya ada di tas. Kenapa dia antar aku pulang? Dia bukan supirku. Pakai kacamatamu. Ayo. Kacamata. Sekarang, aku lagi ngomong. Hei, otak udang. Jalan sekarang. Kau panggil aku apa? Apa-apaan?
Apa-apaan bangsat? Apa-apaan bangsat? Wow, jaga mulutmu. Kau tahu nggak masalah apa yang sudah kau buat, ha? Oh sia, tiba-tiba aku ada di badan anak remaja. Salih, ini aku. Berapa kali ku bilang jangan panggil Salih. Aku ini ayahmu. Kau harus tunjukkan rasa hormatmu padaku. Oh sia, aku ada di badan anak Salih. Oke. Kau harus dengar. Aku ini Salih. Beneran Salih, begini sama anaknya. Kasihan. Kau mau ngapain? Jalan di tengah jalan begitu, ha? Kau tahu aku kena masalah gara-gara kau? Kau akan segera tahu. Itu keputusan tolol. Kau mau manyun kayak anak kecil, nangis juga sekalian. Kau nggak pernah ngerti cara bersikap di keluarga Sullivan. Gak kebayang nasibku begini. Kenapa Hei, apa yang kau lakukan ini? Syukurlah, pas banget untuk lihat aku kasih pelajaran ke anakku. Hei, kau kenapa sih? Dia cuma remaja. Vini, lihat aku. Dengar. Aku tahu ini gila, oke? Ini aku. Aku Will. Dengar, aku nggak tahu kenapa begini. Kau kira ini kau lucu? Aku Hah? Will. Kau kira kau lucu dasar brengsek kau, Will? Karena aku lihat Will mati. Aku lihat sendiri Will mati! Aku lihat sendiri Will mati! Badanku sudah mati. Jadi aku terjebak di badan ini. Vini, berhenti. Aku sudah hampir membunuhmu. Vini, kau harus dengar. Ini aku Will. Ulangi lagi. Vini, ulangi lagi. Gak bisa napas. Will O'Connell itu orang hebat. Dan dia mati di tengah jalan demi selamatkan kau. Dasar nggak tahu diri. Malah sibuk main HP. Kamu mau bilang apa lagi? Kamu mau bilang apa lagi? Hah? Tendangan maut ke si kembar. Tendangan maut ke si kembar. Wah. Apa katamu? Tendangan maut ke si kembar. Iya kan, Vincenzo? Cuma Will yang panggil aku Vincenzo. Ini, ambil tasmu. Ayo jalan. Aku mau bicara. Gak usah. Vini. Bangsat. Sial. Ayo. Oper sini, oper. Ya, nah gitu. Saatnya sekolah. Aku pemimpin kuat geng kriminal. Aku pasti bisa lulus SMA meski terjebak dalam tubuh anak ini. Iu, jangan sentuh aku, gendut. Maaf, aku cuma Kau jalan. sengaja pegang aku ya? Enggak, aku cuma jalan. Ya ampun, kau terangsang ya? Enggak, aku dikeluarkan dari sekolah. Maaf. Kau lihat payudaraku? Enggak. Iu, dia lihat payudaraku. Wah, ini ada masalah ya? Maaf ya, aku cuma... Jadi si gendut aneh ini gangguin kau ya, sayang? Iya, dia tadi pegang-pegang aku dan terus lihat payudaraku. Serius? Jadi kau naksir pacarku? Oh ya Tuhan. Oh, jijik banget. Oh ya, aku paham. Payudaranya memang bagus. Terima kasih. Tapi nggak sebesar punyamu. Oh, kau tahu? Coba rasakan deh. Bagaimana kalau semua orang liatin dadamu itu, kawan? Begini deh. Ayo buka bajunya. Ayo buka bajunya. Jangan sentuh aku. Tangkap dia. Oh ya? Sini. Iya. Tahan dia. Di sana. Iya. Iya. Tunggu. Wah, sayang. Harus presisi nih. Lihat ini. Sekarang,
Kalau kau kulihat inti pacarku lagi, kau pasti akan kubunuh. Hei, mampus kau bajingan. Tadi kau bilang apa? Ku bilang, mampus kau bajingan. Kau tamat. Oh. Ayo, sini. Ya ampun. Sialan. Ayo, sini. Segitu doang. Ayo, sini. Segitu doang. Den, berhenti. Hei, kau hampir bunuh dia. Sialan, baru saja aku tumbuk. Orang aneh itu. Beh. Lihat. Itu yang akan kau dapat kalau kau usik pacarku. Hei! Cuma segitu doang, bajingan? Kau masih belum kapok ya? Kaden, berhenti. Kau hampir mati. Aku nggak peduli. Sini pengecut. Ayo! Lihat aku bajingan. Aku ingin perempuan ini harus berkelas. Yang terpenting dia itu pintar. Dia harus pintar berbicara dan tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Apa kamu punya perempuan seperti itu untukku? Tuan Reed, aku dapat menemukan gadis manapun yang kubutuhkan dengan harga yang tepat. Tentu saja. Berapa banyak? Jadi izinkan aku menjelaskannya. Kamu butuh seorang gadis yang bisa berpura-pura menikahimu selama 1 tahun, pindah ke rumahmu, berperan sebagai istri, pada akhirnya memberimu bayi. Betul. Tidak ada cinta, tidak ada seks, tidak ada ikatan. Tidak ada seks. Jadi Sama bayi... sekali tidak ada seks. Hal terakhir yang kubutuhkan adalah semuanya menjadi berantakan. Bayinya akan dilakukan secara artifisial. 7,5 miliar rupiah. Dengan harga segitu, aku lebih baik mendapatkan istri asli. Wah, kamu membayar untuk produk premium, Tuan Reed. Maksudku gadis ini akan mengandung bayimu selama 9 bulan. Saat kau menghitung upah per jam, aku yakin kau membayar pengacaramu lebih dari itu. Baiklah, kapan dia bisa mulai? Aku akan mencarikan gadis yang sempurna dalam 48 jam dan akan mengantarkannya langsung ke depan pintumu. Sepakat. Senang berbisnis. Tetap di jalur kamu. Lakukan apa yang diperintahkan dan dapatkan bayarannya. Itu saja. Saya sudah bilang saya tidak melakukan uji klinis dan kami tidak memiliki uang sebanyak itu. Hubungan palsu? Kamu mecatku. Sampai kamu menikah dan menghasilkan ahli waris, kamu dibebas tugaskan dari tugas Heo kamu. Jadi fase pertama, perkenalkan aku pada kakekmu sebagai pacar Anda. Dia benar-benar harus membelinya. Nathan? Jika kakeknya melihat melalui tindakan kecil, saya bisa mengucapkan selamat tinggal pada uang itu. Saya tidak melihat apa-apa. Apakah menurut Anda kakek Anda membeli proposal palsu? Kamu cukup meyakinkan. Saya melakukan ini untuk adik saya, tapi astaga, dia sangat seksi. Ada banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kita sampai ke... Bayinya? Saya mulai ingin ini menjadi nyata. Jadi kenapa tidak bisa menjadi nyata?
Amelia, sudah aku bilang aku tidak akan melakukan uji klinis. Kenapa tidak? Kata Dokter Saroyan, ini kesempatan terbaik untuk menjadi lebih baik. Karena biayanya 4,5 miliar rupiah. Dan kita tidak punya uang sebanyak itu. Dan aku muak tinggal di rumah sakit bodoh ini. Kamu tak perlu mengkhawatirkan uangnya. Kamu hanya perlu fokus untuk menjadi lebih baik, oke? Ya, itu bukan terserah padamu. Ini tubuhku dan aku menolak. Apa? Itu terserah padaku. Aku kakak perempuanmu dan kau mendapatkan perawatan itu. Kau bahkan bukan saudara perempuan asliku. Kamu diadopsi. Abby? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Darah atau bukan darah, aku saudarimu. Selamanya. Aku tidak bisa terus menyeretmu, Amelia. Setelah ayah dan ibu meninggal, kamu keluar dari kampus untuk menjagaku. Kamu menjual rumah itu untuk membayar perawatan medisku. Kamu memberikan segalanya untukku. Hanya berhenti. Pergi dan jalani hidupmu. Kamu adalah hidupku, Abby. Hai, ini Amelia Hart menelpon tentang tawaranmu. Aku akan menerimanya. Tidak. Aku tak pernah mengatakan apapun tentang pernikahan palsu dan seorang bayi. Kamu pikir keperawananmu saja bernilai 4,5 miliar? Apa vaginamu terbuat dari emas? Dengar, Amelia. Kamu seorang gadis cantik. Dan aku yakin kamu juga pintar. Tapi jika kamu mau menghasilkan 4,5 miliar rupiah, Nathan Reed adalah satu-satunya pilihanmu. Pernikahan palsu aku bisa menghadapi. Tapi seorang bayi, itu makhluk hidup yang bernafas. Apa kamu ingin menyelamatkan saudarimu atau tidak? Karena dari apa yang aku lihat, saudarimu adalah manusia yang masih bisa bernafas. Kamu meminta 4,5 miliar rupiah, Amelia. Aku memberikan itu kepadamu. Bagaimana? Tunggu, beritahu aku lagi. Kamu akan berpura-pura menikahi seseorang dan memberinya bayi? Ya, aku tahu, gila. Apa yang terjadi? Tapi kamu tidak bercinta dengannya. Katanya XX tidak termaksud di kontrak. Jadi... Oke, jadi dia gay, kamu istri berjanggut, atau ada yang salah dengan penisnya? Disfungsi ereksi? Terima kasih, Sophie, karena membuatku merasa jauh lebih baik. Jadi, apa kamu punya nama? Siapa yang kamu nikahi? Ya, kurasa namanya adalah Nathan Reed. Diam. Nathan Reed? Itu Nathan Selen Reed? Shh. Apa kamu kenal dia atau bagaimana? Nathan Reed, Forbes 30 di bawah 30 orang terkaya di LA. Halo? Ya Tuhan. Sialan. Nathan Reed? Ya, oke, aku mengerti. Aku mengerti maksudmu. Amelia, berbaliklah. Nathan Reed di sini. Oh, Sia. Peringatan keren. Kamu lihat dua gadis di sana. Itu adalah 10 dari 10. Kamu masih bertingkah seperti kamu di rumah persaudaraan. Jangan menjadi pembenci. Aku akan meminta mereka untuk bergabung dengan kita. Ayo, pergi sebelum mereka melihat kita. Cepat-cepat. Tapi sudah terlambat. Para wanita, bolehkah aku memberikan kalian berdua minum? Namaku adalah Jack Adams. Aku adalah pemilik klub ini. Aku mengadakan pesta kecil untuk temanku di ruang VIP. Akan senang jika kalian berdua wanita-wanita cantik untuk bergabung dengan kita. Sebenarnya kami baru saja akan pergi, benar? Kenapa tidak? Terdengar menyenangkan. Dia jelas tidak mengetahui siapa dirimu. Ini adalah kesempatan untuk mengenalnya. Pimpin jalan. Sempurna. Aku bersumpah kepada Tuhan, taruhannya 15 juta rupiah bahwa dia kembali dengan Hai tangan semuanya, kosong. mari kita sambut teman-teman baru. Oh, aku belum tahu namanya. Aku Sophie dan ini temanku Abigail. Amelie. Kamu bisa memanggilku Abby. Karena kita punya teman-teman baru, izinkan aku memberi sedikit rekap.
Kita di sini malam ini untuk merayakan teman baik kita, Nathan Reed, yang akhirnya menikah. Sepertinya dia tidak mengenaliku sama sekali. Nyonya X mungkin tidak pernah menunjukkan fotoku padanya. Teman-teman, sungguh tidak banyak yang bisa dirayakan. Aku masih tidak percaya. Aku sudah mengenalmu selama seperti 10 tahun dan sekarang kamu tiba-tiba mendadak menikah. Kurasa ini ada hubungannya dengan kakekmu. Iya, panggilan tugas. Kedengarnya seperti kakeknya memaksanya untuk menikah. Mari kita minum untuk itu. Tuan Duma, kamu tidak bisa berada di sini. Ini adalah acara Hanya pribadi. sebentar. Kurasa aku melihatmu masuk. Apa ini untuk menyingkirkan masalahmu dengan minum? Ya, dan masalah apa itu? Ya, sesuatu memberitahuku bahwa seseorang dipecat dari perusahaannya sendiri. Dan seseorang itu adalah kamu. Kamu pasti sangat payah dalam pekerjaanmu hingga dipecat oleh kakekmu sendiri. Siapa itu? Itu Alexander Dumas, pesaing terbesar Nathan. Mereka berdua menawar proyek Real Resort Plaza di Silicon Valley. Sekarang kau sudah bukan lagi CEO dari Reed Enterprise. Apa kamu mengira bahwa kamu punya kesempatan Iya, jika kamu ingin membicarakan untuk... bisnis, bicara dengan sekretarisku dan adakan pertemuan. Tapi jika kamu di sini untuk menyombong, kusarankan kamu menjadi pria terlebih dahulu. Tunggu, siapa kamu? Kamu. Aku minta maaf. Siapa namamu? Namaku bukan urusanmu. Kamu mirip sekali dengan orang yang kukenal. Kita belum... Aku pasti ingat pengganggu sepertimu. Kamu dengar? Keluar bodoh. Tidak ada yang menginginkanmu di sini. Ayo. Kamu kenal Alexander Duma? Tidak. Bahkan belum pernah mendengar. Itu aneh. Aku belum pernah melihatnya gugup sebelumnya. Bisakah kamu berhenti membiarkan orang bodoh itu masuk ke sini, Jake? Kawan, mereka membayarku banyak sekali uang. Aku tahu kamu punya masalah dengan klan Dumas. Tapi biarkan aku menghasilkan sejumlah uang. Bagaimana aku bisa terjebak bersamamu sebagai teman? Ya? Maaf atas panggilan yang terlambat, Tuan Reed. Pesananmu begitu terburu-buru, hingga aku tak memiliki kesempatan untuk mengirimimu foto konfirmasi. Namanya Amelia Hart. Aku baru saja mengirim pesan tentangnya. Haruskah aku katakan sesuatu padanya ketika dia kembali? Hai, aku adalah istri kontrak masa depanmu. Ya Tuhan, kedengarannya sangat bodoh. Tunggu, sebaiknya pergi saja lalu pura-pura tidak tahu bahwa dialah pria itu. Sophie? Ya, Amelia. Tunggu, kukira namanya Abi. Oh iya, aku hanya memanggilnya dengan nama tengahnya kadang-kadang. Kurasa kita harus pergi. Sekarang. Baik teman-teman, pesta selesai. Apa? Tapi ini baru 10.30. Jake, Kevin, antar garis-garis itu pulang dengan selamat. Sebenarnya, kurasa kita hanya akan memanggil Uber. Tidak, bukan kamu. Kamu ikut denganku. Amelia Hart. Sial, dia terlihat sangat kesal. Tunggu, kemana kita pergi? Hei, jika ingin katakan sesuatu, katakan saja di sini. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Kamu tahu itu aku selama ini. Atau kamu tidak akan berbohong tentang namamu? Aku minta maaf. Itu adalah kebetulan berjumpa denganmu di sini. Aku hanya tidak tahu bagaimana bereaksi. Aku ingin tahu dirimu sebelum resmi bertemu Jadi denganmu. kamu bisa mendapatkan lebih banyak uangku. Apa? Ya, aku tahu semuanya tentang gadis sepertimu. Percayalah, aku sudah melihat banyak dalam hidupku. Kamu ingin saran? Tetap di jalur kamu. Lakukan apa yang diperintahkan dan dapatkan bayarannya. Itu saja. Karena percayalah padaku, jika kamu mencoba untuk mendapatkan lebih dari pengaturan ini, kamu tidak akan menyukai hasilnya.